Halo semuanya, selamat datang di Teman Cerita Farmasi, Edukasi Kesehatan, Terminologi Medis, dan Spesialis Obat. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang terminologi medis sistem saraf pusat. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang memiliki pemahaman di bidang kesehatan dan farmasi. Mari kita gali-gali ya dari kakaknya. Halo Kak, boleh perkenalkan diri dulu? Halo semuanya, saya Rahmawati, mahasiswa dari Akademi Farmasi Yarsi. Sebagai narasumber di sini akan menjelaskan tentang istilah beserta artinya sistem saraf pusat atau biasa disebut dengan SSP. Baik, kita mulai ya, karena kayaknya seru banget gitu. Oke Kak, di sini ada istilahnya neuron. Arti dari neuron ini adalah unit dasar sistem saraf yang berfungsi mengirimkan sinyal atau biasa disebut tuh sel saraf. Berikutnya ada dendrit. Dendrit adalah bagian neuron yang menerima sinyal. Berikutnya ada akson. Akson ini adalah bagian neuron yang mengirimkan sinyal. Berikutnya ada sinaps. Sinaps adalah titik pertemuan antara dua neuron. Berikutnya ada otak besar. Pusat kendali utama mengatur pikiran, emosi, dan gerakan. Berikutnya ada otak kecil. Di mana ada otak besar, pasti ada otak kecil. Mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan. Nah, berikutnya tuh kan kita sering kayak bersentuhan dengan sesuatu, kita tiba-tiba kaget nih Kak. Kaget itu biasanya di medis kita sebut refleks. Refleks ini adalah respon otomatis terhadap rangsangan. Kemudian ada konteks cerebral. Konteks cerebral ini adalah lapisan luar otak yang besar. Berikutnya ada konteks cerebral. Lapisan luar otak besar yang bertanggung jawab atau fungsi kognitif tingkat tinggi. Berikutnya ada lobus frontal. Terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan kepribadian. Berikutnya ada lobus parietal, terlibat dalam sensasi sentuhan dan persepsi spesial. Berikutnya ada lobus temporal, terlibat dalam pendengaran dan pemahaman bahasa. Berikutnya ada lobus occipital, terlibat dalam penglihatan. Kemudian ada limbic system. Limbic system ini terlibat dalam emosi dan motivasi. Kemudian ada hipokampus, terlibat dalam pembentukan memori. Kemudian ada cerebrum, itu menjaga keseimbangan tubuh kita. Berikutnya ada medula oblongata. Dia berfungsi untuk mengontrol fungsi pernapasan dan detak jantung. Berikutnya ada pons. Pons ini berfungsi untuk menghubungkan otak besar dan otak kecil. Berikutnya ada spinal yang biasa disebut orang adalah sumsum tulang belakang. Berikutnya ada neurogenesis. Neurogenesis ini berfungsi untuk pembentukan neuron baru. Berikutnya ada cerebrum, bagian otak besar yang berfungsi untuk berpikir, perasaan, dan gerakan secara sadar. Berikutnya ada encephalon, dan dari otak yang terdiri dari talamus dan hipotalamus. Berikutnya pasti ada penjelasan terkait talamus. Talamus ini adalah stasiun relaks utama untuk informasi sensorik menuju konteks cerebral. Talamus pasti ada hipotalamus. Hipotalamus ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, nafsu makan, tidur, dan emosi. Berikut ada glia. Ini berfungsi memberikan nutrisi dan melindungi neuron. Berikut ada sensorik.
Sensorik ini berfungsi untuk menerima dan memproses informasi dari indera. Berarti ini kan kalau misalnya kan ya beda. Kalau sensorik ini misalnya ya kalau kita udah gimana ya, maksudnya kayak nggak kerasa gitu pas udah kayak gitu, berarti syaratnya itu sekarang. Enggak gitu juga konsepnya Kak, berarti itu ada permasalahan di sistem saraf sensoriknya. Setelah sensorik ada motorik yang mengontrol gerakan otot. Kemudian ada kognitif yang memungkinkan pemikiran, belajar dan mengingat. Berikutnya ada homeostatik yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan internal tubuh. Kedua ada emosi. Emosi ini sering kita kaitkan dengan marah, mood yang berubah-ubah. Ternyata emosi ini memiliki arti mengatur perasaan kita dan mood kita. Berarti kalau dia nggak ada emosi, berarti seharusnya nggak baik-baik aja gitu ya. Terkadang orang yang nggak memiliki emosi itu ternyata di dalamnya itu punya emosi loh. Cuman dia tidak, ada beberapa orang yang tidak bisa untuk meluapkan emosinya secara langsung. Gak mungkin dong kita tiba-tiba emosi terhadap orang dan kita harus nyerang dia. Baik-baik. Baik Kak lanjut. Gimana teman-teman kan Desi memperhatikan cantik ini? Baik Kak, lanjut. Berikutnya ada penyakit yang sering terjadi di lansia nih Kak. Kakak tahu nggak? Apa itu ya? Kolesterol Kak? Bukan Kak, penyakit yang kayak tiba-tiba lansia nih nggak bisa gerak gitu, kaku. Kayaknya nih stroke lah. Nah iya, stroke memiliki arti kematian sel otak yang diakibatkan oleh terbentuknya aliran darah loh Kak. Jadi itu bahaya banget. Berikutnya ada yang paling bahaya itu adalah tumor otak Kak. Yaitu adalah pertumbuhan sel abnormal gitu yang nggak normal gitu. Kenapa dia harus tumbuh di otak? Berikutnya ada epilepsi Kak. Epilepsi ini kayak gangguan otak yang menyebabkan kejang-kejang Pak pada anak-anak, kadang tiba-tiba kejang gitu. Tidak cuma anak-anak sih, di kalangan dewasa, lansia bahkan pernah terjadi. Berikutnya ada multiple sclerosis, penyakit autoimun yang menyerang gelembung mielin. Berikutnya ada Parkinson, penyakit degeneratif yang mempengaruhi gerakan kita Kak. Berikutnya ada meningitis, peradangan pada selaput otak dan sumsum tulang belakang. Brainstem itu adalah batang otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Berikutnya ada apoptosis, yaitu kematian pada sel. Berikutnya ada prickle, yaitu radang di dalam otak. Berikutnya ada dementia, gangguan yang menyebabkan menurunnya daya ingat, berpikir, dan kemampuan dalam beraktivitas. Saraf spinal mengatur gerakan otot, mengatur juga fungsi organ dalam. Berikutnya ada saraf facialis yang berfungsi mengontrol ekspresi wajah dan indera perasa pada lidah. Saraf vestibulokoklear mengontrol keseimbangan dan pendengaran. Berikutnya ada saraf olfaktori, yaitu mengontrol indera penciuman. Berikutnya ada saraf optik, berfungsi untuk mengontrol indera penglihatan kita. Kemudian ada saraf trigeminal yang mengontrol sensasi pada wajah. Ada saraf abdukan yang mengontrol gerakan mata kita. Kemudian ada encephalitis yang dia ini adalah peradangan pada jaringan otak. Kemudian ada encephalopati yang dia ini adalah gangguan pada fungsi otak. Terakhir ada encephalitis, yaitu adalah peradangan pada otak. Jadi gitu Kak, 50 terminologi spesialis obat. Terima kasih Kak Rahma yang telah memberikan ilmunya kepada sahabat-sahabat kita, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita. Nah, untuk sesi selanjutnya kita bakal bahas tentang spesialis obat, tentang sistem saraf juga.
bersama tentunya saja dengan narasumber kita yang cantik ini yaitu Kak Rahma bakal memberikan ilmunya lagi nih teman-teman. Jadi stay tune ya. Dadah.